Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Yudi Lubis. Dan saya Hasan. Di channel HYA Kreatif Media Podcast Anak Medan. Ya kan? Ini kali ini kita kembali ke kajian agama karena ini bertepatan ya di Jumat Berkah ini. Di bulan Rabiul Awal ini kita ingin apa tepatnya ya? Membahas sedikit lah mengenai peringatan Maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam 1447 Hijriah. Sudah bersama kita Pak Ustadz ya kan? Masih ingat kan? Masih ingat kan pemirsa? Pak Ustadz inilah yang pertama kali mengisi acara podcast ini kebetulan bersama juga wah di hari Jumat juga Muharram ya, Jumat Berkah ya. Kita panjang lebar bulan Muharram juga di hari Jumat ini juga bulan Muharram ya. Sekarang kita membahas mengenai kelahiran Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi nggak perlu lama-lama lagi, kita mulai aja ya kan. Semoga nantinya apa yang kita bahas nanti, kita perbincangkan nanti bisa membawa hikmah ya. Banyak ya kita mendapat ilmu ya. Iya. Karena sosok Rasulullah ini kan sosok yang gimana ya, luar biasa. Harus menjadi panutan, juga menjadi suri toladan bagi kita. Yang mudah-mudahan kita akan mendapat syafaat dari. Jadi kita juga sebagai umat juga ya mengemban khalifah ya untuk menyampaikan ilmu Allah ya. Ilmu kalau ayat ya, walaupun satu ayat disampaikan, jadi biar bermanfaat. Jadi pemirsa begini pemirsa. Iya. Pada hari ini ya di Jumat tanggal 4 September ya 2025 ini bertepatan dengan 12 Rabiul Awal ya. Jadi pada tanggal ini kita mengingatkan kita kembali ya. Lahirnya seorang di tahun gajah ya. Lahirnya seorang yang mulia ya. Sehingga Allah juga sendiri menyatakan di situ. Kalau tidak engkau ya, karena engkau ya Rasulullah tidak diciptakan di langit dan bumi. Luar biasanya sekali ya. Jadi sebagai pemuka ya, saya buka dulu. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wala umur dunya waddin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Jadi pada sore hari ini ya di tengah-tengah kita ya. Inilah Pak Ustadz kita, Ustadz ya, Kombes Ahmad ya, yang sudah kita kenal, kajian-kajiannya yang luar biasa ya. Dan ini nanti kita kupas kembali nih mengenai Maulid Nabi ya, pemirsa. Jadi sebelumnya kita ucapkan terima kasih juga nih kepada pemirsa ya, yang sudah mendukung setia ya, HYA Kreatif Media. Kita ucapkan selamat nonton ini juga kami terima kasih sampai 12 episode kita. Benar. Yang berjumpa lagi dengan Pak Ustadz ya. Terima kasih banyak dan ya channel HYA Kreatif Media ini bermanfaat. Bisa bermanfaat, terus berkembang, bagus ya. Jadi tetap tonton, subscribe terutama, like, share. Jangan bosan-bosan ya pemirsa ya. Jadi biar kita tetap semangat terus ini. Pak Ustadz juga tetap semangat dalam siar dakwahnya. Oke, jadi untuk sebagai pembuka ya, jadi tanpa memperpanjang kalam, kita langsung mendaulat Pak Ustadz kita untuk membuka dalam kajian Maulid gitu ya pada sore hari ini. Pada Pak Ustadz kita persilakan Pak Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Innalhamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. La haula wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadan nuril anwar wa siril asrar wa tariyatil aghyar
wa mitahidha bil yasar wa ala alihi mukhtar wa ashabil akhir wa man tabi'ahum bi ihsanin la yaumil farq amma ba'd. Puji syukur kita hadirat Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillah rabbil alamin atas segala nikmat rahmatnya yang telah tercurahkan kepada kita, baik nikmat kesehatan, kesempatan, keluangan waktu, keringanan langkah, sehingga kita dapat berjumpa kembali di acara apa namanya ini, podcast Anak Medan yang episode yang ke-12 ini, tentang pas hari ini Jumat 12 Rabiul Awal 1447 Hijriah bertepatan dengan tanggal 4 September ya, 2025. Jadi kita akan bincang-bincang tentang Maulid Nabi. Maulid itu artinya kelahiran. Kelahiran. Maulid kelahiran Nabi. Iya, Maulid itu kelahiran. Siapapun akan merasa senang dan gembira atas kelahiran itu. Apakah seorang ayah yang melihat kelahiran istri yang akan melahirkan anak yang tercinta, apalagi kakek buyut melihat cucunya, bahkan binatang sekalipun dia senang melihat ya pasangannya yang melahirkan. Jadi semua kita ya merasa bahagia, senang, gembira. Ini apalagi yang kita peringati kelahiran Rasulullah. Sudah yang mulia, insanun kamil, manusia yang paling sempurna, paling mulia. Ya. Makanya nggak ada salahnya kita memperingati Maulid ini untuk mengambil ibrah. Karena di situ ada Allah berfirman, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Ada uswah. Sesungguhnya pada diri Rasulullah itu ada uswah, suri tauladan ya, yang baik. Jadi kita adakan peringatan-peringatan Maulid itu ya untuk mengambil ibrah, pelajaran dari uswah yang ada pada diri Nabi kita Muhammad SAW. Karena dia adalah sebagai contoh. Kenapa dia sebagai contoh? Karena yang memberi contoh itu manusia. Kalau malaikat yang memberikan contoh, bagaimana kita mau mencontohnya? Dia bukan dari segi manusia. Dari jin, bagaimana kita mau mencontohnya? Makanya yang dicontoh itu ya yang manusia sama manusia. Makanya Allah berfirman dalam surat Al-Kahfi ayat terakhir, ayat 110. Kul inna ma'ana basyarum mislukum yuha ilayya wa ilahukum ilahu wahid. Katakannya Muhammad kepada umatmu, inna ma'ana basyar. Sesungguhnya aku ini adalah basyar, manusia sepertimu. Yang aku diberi wahyu, kata Rasulullah itu. Jadi makanya Nabi itu mengatakan, aku ini manusia sepertimu, ya aku ini sakit. Engkau sakit, aku sakit. Engkau menikah, aku pun menikah. Ya sama. Sebagaimana manusia alami, Nabi juga mengalami. Tetapi bedanya, dia bukan manusia biasa. Iya. Tetap harus kita bedakan. Dia luar biasa. Nah, jadi itulah contoh-contoh dari kehidupan Rasulullah. Dari dia lahir, diceritakan dalam peringatan Maulid itu. Yang sudah kita ketahui bersama kan Nabi lahir itu hari Senin ya. Di hari Senin. Ya, tanggal 12 Rabiul Awal. Itu tahunnya tahun gajah. Kenapa tahun gajah? Belum ada tahun hijrah. Belum ada tahun yang khusus. Itu bulannya kan sudah ada dia. Macam Muharram, Safar, Rabiul Akhir itu kan waktu kita kaji. Ya, yang Muharram itu. Tapi kenapa tahun gajah nih, Ustaz? Kenapa dia tahun gajah kelahiran Nabi ini? Memang bertepatan pula pada waktu Rasulullah ini mau lahir, itu ada pasukan gajah yang dipimpin oleh Raja Abraha itu datang ke Mekah mau menghancurkan Ka'bah. Bersamaan pula di situ. Makanya disebut tahun gajah. Ini pun diceritakan dalam Al-Quran surah Al-Fil tuh. Surah Al-Fil. Alam tarokai fa'ala rabbuka bi ashabil fil.
Tahukah kamu bagaimana pasukan gajah itu yang ingin menghancurkan Ka'bah? Alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala alaihim tayran ababil. Namun pasukan gajah tadi nggak mampu untuk menghancurkan Ka'bah itu karena Allah mengutus burung ababil tadi itu kepada pasukan gajah untuk menghancurkan pasukan gajah itu. Wa arsala alaihim tayran, burung ababil. Tarmihim bihijaratin min sijil. Nah, itu setiap burung tadi membawa itu 2 batu tuh, kanan kiri itu, kakinya itu. Batu tadi itu diambil dari neraka itu. Batu dari neraka. Iya, namanya batu sijil. Kecil ya batunya itu, seperti kerikil. Batu sijil itu Batu dah. sijil. Burung ababil ini nggak besar gitu Pak. Burung ababil seperti emprit inilah. Kalau kita ada melihat Kecil ilustrasi ya. Iya. di gambar, Atau burung gereja itu. Iya, kecil. tapi yang dibawanya yang luar biasa itu. Jadi batu sijil ini tarmim bihijarat min sijil, begitu dicampakkan tuh ya kayak bom atom. Oh, modal. Makanya pasukan gajah itu pada matian semua dilempari batu sijil itu. Tarmihim bihijaratin min sijil faja'alahum ka'asfim ma'kul. Maka jadilah gajah tadi itu seperti daun-daun yang dimakan ulat, bolong-bolong lah. Faja'alahum, maka Hancur. jadilah hancur sama batu sijil tadi itu. Allah berkehendak. Ya, itulah sejarah Nabi pas itu lahir. Jadi yang membantu kelahiran Nabi ada wanita soleha itu. Siapa itu wanita soleha yang ya kayak mana membantu persalinan Rasulullah? 2 wanita soleh. Pertama Asia, istri Fir'aun, itu dikirim Allah. Yang kedua ibunda Nabi Isa, Maryam. 2 wanita ini yang membantu. Ini pemirsa ya. Yang membantu persalinan 2 wanita mulia ya. Iya. Yang satu istri Fir'aun ya, Asia. Asia, dan yang satu lagi Kedua, ibundanya Nabi Isa ya. Iya. Maryam. Kenapa 2 wanita ini? Maryam melahirkan bayi Nabi dan Rasul, bisa sendirian dia. Ya. Yang kedua Asia Fir'aun membesarkan Musa. Itu dari sejarah yang kita pernah baca gitu. Makanya wanita soleh. Jadi memang diutus khusus ya. Diutus khusus oleh Diturunkan Allah. Allah untuk membantu persalinan Rasulullah. Ibunda Aminah ya. Iya. Maka setelah selesai mereka pun kembali lagi ke tempat. Kembali lagi. Ya. Jadi makanya tahun gajah tuh Pak. Jadi itulah dia. Makanya di tahun gajah. Kalau tanggal tahun bulan Masehinya ada. Karena kan yang berlaku Masehi waktu itu kan. Tanggal berapa Masehinya Nabi Muhammad itu lahir? 21 April 571 Masehi. 571 Ya. Jadi tanggal 12. ya 21 April 571 Masehi. Itulah tahun kelahiran. Tahun kelahiran Di Nabi Muhammad SAW. tanggal Arab jadi tanggal 12 Rabiul Awal tahun gajah. tahun gajah. Ya, kita ceritakan sejarah Karena kelahiran. belum ada tahun Hijriah ya. Belum ada. Ya. Belum ada ketetapan. Kemudian sebentar yang Pak Yudi tadi di awal itu, kalaulah tidak karena engkau ya Muhammad, Iya. tidak akan aku jadikan langit dan bumi beserta isinya, kata Pak. Iya, betul. Itu ada sambungannya lagi. Seperti apa itu Pak Ustaz? Sambungannya gini. Nabi begitu dia mendengar Allah berfirman itu terdiam itu Nabi. Terdiam Rasulullah itu. Kalaulah tidak karena engkau ya Muhammad, tak akan aku jadikan langit dan bumi beserta isinya. Setelah itu Nabi bertanya lagi kepada Allah, ya Allah, tadi engkau bilang karena akulah engkau menciptakan langit dan bumi beserta isinya. Jadi akunya sudah kau ciptakan untuk siapa? Allah menjawab. Apa kata Allah kepada Nabi Muhammad? Kau itu aku jadikan untuk menjadi kekasihku. Habibullah. Habibi. Pantal ya Habibi. Engkau itu untuk menjadi kekasihku. Maka Allah
bertanya lagi kepada Muhammad, sekarang kau sudah tahu kan ya Muhammad? Sekarang apa yang sudah kita bicarakan tadi, sudah tahu. Sekarang kutanya, kata Allah, aku ini untuk siapa? Allah tadi bilang, aku ini untuk siapa? Nggak bisa menjawab, Rasulullah terdiam. Rasul pun terdiam. Maka Allah bilang, aku ini untuk umatmu yang rajin sholawat kepadamu. Dengan pemirsa. Itu sambungan tadi Pak ini. Jadi aku ini untuk umatmu yang bersolawat kepadamu. Makanya Allah berfirman lagi dalam Al-Quran, Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah dan para malaikat itu bersolawat kepada Nabi. Makanya Allah berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi. Wahai orang yang beriman, sholawatlah kamu padanya. Nah, itu dia. Sedangkan malaikat aja, Allah dan malaikatnya bersolawat. Kenapa kita mah? Nah, itu dia. Maka kita rajin bersolawat, itu bukti cinta kita kepada Rasulullah. Karena Allah dan para malaikatnya pun bersolawat kepada Nabi. Jadi itu sambungan aja tadi pemirsa ya, bahwa sesungguhnya Nabi Muhammad Rasulullah SAW itu adalah milikku, kata Allah, kekasih. Kekasihku. Lantas Allah milik siapa? Allah itu milik kita, umatnya itu. Yang bagaimana umatnya? Yang rajin bersalawat kepada baginda Nabi. Allahumma sholli ala sayyidina. Jadi gini Pak Ustaz, sifat-sifat Rasulullah yang mana ya? Patut kita contoh dan kita teladani di kehidupan sehari-hari. Yang Rasul kan ada terkenal itu dengan sifat sidik, amanah, tabligh, patona. Mungkin ya itu nanti minta penjelasan kita mungkin dengan Pak Ustaz. Menerangkannya kembali kita ya. Ya sifat Rasul yang wajib diketahui kan 4 itu. Yang harus kita contoh dari sifat beliau. Karena apapun ceritanya, Islam itu kan agama yang dibawa Rasulullah dari Allah. Islam itu kan singkatan gitu. I-nya ingin, S-nya selamat, L-nya laksanakan, A-nya ajaran, M-nya Muhammad. Ingin selamat, laksanakan ajaran Muhammad. Itulah Islam. Jadi apa yang diajarkan oleh Muhammad, laksanakan. Makanya kita sebagai umatnya, apa yang diajarkan, laksanakan. Sami'na wa atona. Kita sudah dengar, patuh, taati. Makanya apa yang diajarkan Rasulullah itu laksanakan. Rasulullah mengajarkan, Shollu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah kau sebagaimana aku juga sholat. Nah itu yang diajarkan Rasul. Maka Rasulullah sholat, kita umatnya, karena kita mengaku sebagai umatnya, maka apa yang dikerjakan oleh Rasulullah kita kerjakan. Contoh yang Rasulullah tadi katakan, sholatlah kau kama ra'aitumuni usolli, sebagaimana aku juga sholat. Nah itu dia. Itu satu sisi. Makanya apa saja yang diajarkan oleh Rasulullah, kita sebagai umat harus kita laksanakan. Jadi salah satu sifat Rasul ini yang 4 itu sidik. Sidik itu jujur dia, tidak pernah berdusta, tidak pernah berbohong. Ini para anggota pejabat ini harus berteladan ini ya. Iya, sifat Rasul. Bukan kita aja. Pertama pejabat-pejabat kita ini, para pemimpin negeri ini. Jangan suka bohong. Itu. Sidik lah ya. Iya. Kalau ada nilai ya Pak Ustadz ya. Iya, itu satu itu. Yang kedua, amanah. Apa arti amanah? Dia dipercaya. Karena Rasulullah pun dari kecil remaja itu, dia udah dipercaya orang satu kampungnya itu. Seluruh kampungnya itu sudah ya banyak yang menitipkan, mengamanahkan, ya Muhammad tolong jaga nih, jaga itu. Dan dia tidak mengurangi dari apa yang dititipkan. Dia amanah betul, jangan berkurang, apalagi hilang. Jadi ya ibarat apa yang diamanahkan
oleh rakyat, ya jagalah amanah itu tadi. Karena nggak dijalankan amanah tadi, marah. Ini gimana mau dipercaya Pak Ustaz ya kan? Menurut saya, karena nggak amanah yang diberi amanah tadi itu. Islamnya, tapi nggak mau dia mencontoh tauladan Rasulnya, tauladan Nabinya sebenarnya. Nanti kalau nggak amanah, dia jatuh ke munafik ini. Oh, kalau tidak amanah jatuhnya ke munafik Pak Ustaz ya? Iya, nggak bisa menjaga amanah. Nggak bisa menjaga amanah ya? Iya, ini munafik ini dijelaskan dalam Al-Quran surat An-Nisa 145. Di situ Allah berfirman, Innal munafiqina fid darki asfala minan nar walan tajida lahum nasira. Sesungguhnya orang munafik itu berada dalam neraka paling bawah. Nggak ada penolong bagi mereka ini. Jadi paling dasar itu Pak Ustaz Paling ya? bawah. Innal munafiqina, sesungguhnya orang-orang munafik itu fidarki aspala. Aspal itu paling bawah. Jadi ciri-cirinya apa aja Pak Ustaz ini Pak? Biar langsung tahu nih pemirsa. Langsung tahu ya. Jadi dari ayat ini sahabat bertanya, ya Rasulullah, apa itu munafik itu? Sehingga mereka berada dalam neraka paling bawah. Sahabat nggak tahu ini yang dikatakan munafik itu dari ayat ini. Iya. Makanya Rasulullah pun bersabda nih, hadis Bukhari. Apa kata Rasulullah? Ayatul munafik salasun. Tanda-tanda munafik itu ada 3. Kata Rasulullah. Ciri-ciri tanda-tanda orang munafik itu 3. Ayatul munafik salasatun. Tanda-tanda ciri-ciri orang munafik ada 3. Pertama, idza haddasa kadzdzaba. Apabila dia berbicara selalu bohong, dusta. Ini nomor 1 tandanya itu. Makanya hati-hati menjaga lisan, hati-hati jaga perkataan. Jangan menyakiti orang gara-gara ingin berdusta berbohong. Nah itu dia. Makanya hadis Rasulullah lagi, man amana billah wal yaumil akhir wal yakul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka berkatalah dengan perkataan yang baik. Apabila nggak bisa, lebih bagus banyak diam aja lah. Diam aja. Bagus diam aja. Itu lebih baik kata Rasulullah. Jadi ciri kedua munafik itu kata Nabi, wa ada akhlafa. Apabila dia berjanji nggak pernah ditepati. Ini ciri kedua, ini tanda kedua orang munafik itu. Nggak pernah dia tepati. Makanya hati-hati kalau kita berjanji. Maka jangan janji itu kita langsung mengatakan, ya cepat kali jawabnya. Ya itu betul. Pasti. Maka jawablah dengan janji tersebut dengan ucapan kata insya Allah. Apabila Allah menghendaki, ini nggak janji ya. Tapi kalau ada Allah menghendaki akan terjadi. Nah, itu dia. Maka kita lepaslah dari ini munafik itu, karena udah kita serahkan. Insya Allah. Insya Allah semua atas kehendak Allah. Iya, karena kudrat irodat itu ketentuan Allah. Kita la haula wala quwata illa billah. Enggak ada daya upaya kekuatan kita kecuali Allah semua. Innalillah wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya ini semua datang dari Allah. Padanya akan kembali. Kita ini seperti wayang. Betul ada dalang di sini. Kita ini ibarat wayang ini. Kalau nggak digerakkan sama dalang, mana bisa apa-apa. Kalau dalang nggak bisa menggerak, ditidurkannya kita dalam peti itu. Mati kita ada bergerak-gerak. Iya. Jadi semua dalang yang menggerakkan wayang itu, yang berbicara dalang. Iya. Maka siapa dalang kita yang menggerakkan kita? Ya Allah lah dalang Allah. Itu dia. Maka dia yang berbicara, dia yang menggerakkan. Makanya ada istilahnya sifat ma'ani yang 7. Iya, sifat ma'ani. Itulah dia sifat kalam, berkata-kata. Siapa yang melihat? Basor Allah. Sifat mendengar itu sama Allah. Yang hidup hayat, hidupnya Allah. Yang kudrat irodat, kuasa kehendaknya Allah. Kita nggak ada daya upaya, kekuatan. Semuanya kembali kepada Allah. Makanya hati-hati kalau berjanji. Jangan sekali-sekali
Apalagi banyak nih Pak Ustadz, pasti katanya. Iya, Udah macam dia Tuhan ya. makanya insya Allah akan saya jalin janji itu. Makanya ya kita lihat kejadian yang baru-baru ini kan itu. Janji-janji tadi mulu, Iya. namun ada janji yang tidak ditepati, marahlah yang lain yang sudah dijanji-janjikan. Jadi ya, Janji nggak ditepati. sebetulnya itu aja. Kalau dijalankan ajaran Rasul selama, itulah Islam tadi itu. Ingin selamat, laksanakan ajaran Muhammad. Jadi yang jelas ya, yang berjanji itu nggak ditepati, Ya, hati-hati. yang menyebabkan kemarahan itu nih kata Pak Ustadz nih. Masuk kategori Tempatnya di neraka paling Paling dasar. bawah. kategori munafik ya. Neraka paling dasar sudah Ya. masuk ke kategori munafik gitu. Itu Pak Ustadz. Yang kedua tuh Pak Ustadz ya. Yang nomor 2 itu. Yang ketiga, tanda orang munafik kata Rasulullah itu waidak tumina khoda. Apabila diberi amanah, dia khianat. Itu aja 3 itu. Makanya Rasulullah itu sifatnya amanah, dipercaya. Nah, jangan khianati yang sudah diberikan kepercayaan orang kepada kita. Jadi ini berkaitan juga nih Pak Ustadz dengan pemimpin-pemimpin negeri kita nih Itu ya. tadi nggak Diberi amanah. amanah oleh rakyat ya. Ya, Siap-siaplah kalau berkhianat gitu. ya. Masya Allah, di neraka paling dasar tempat. Paling bawah itu surah An-Nisa ya 45. Jadi itulah dia tanda-tanda munafik tadi itu. Kemudian sifat Rasulullah tadi itu amanah tablik ya, Iya, tabligh yang ketiga. menyampaikan, berdakwah, sampaikanlah walaupun pahit. Kulil haqqo walau kana muran. Katakanlah yang sebenarnya walaupun itu pahit yang kau terima. Sampaikan kebenaran itu. Walaupun pahit yang kau terima. Nah, maka Nabi itu tablik, menyampaikan apa yang datangnya dari Allah disampaikan sama Rasul. Bukan yang senang-senang aja Pak Ustadz Iya. ya kan? Bukan yang baik-baik aja ya kan? Pahit banyak yang disampaikan. Nabi itu tidak akan berbicara kalau belum turun wahyu. Dia banyak diam gitu. Nah, kenapa Rasulullah diam? Dia nunggu wahyu. Kalau umatnya ada yang bertanya pun dia nggak langsung dia jawab itu. Tunggu jawaban dari Allah. Itulah namanya. Karena apa yang keluar dari mulut Rasulullah itu adalah wahyu dari Allah. Itu dia. Yang keempat sifat Rasulullah itu adalah patona, cerdas. Cerdas itu ya di atas rata-rata dari pintar ya. Kadang ada pintar nggak cerdas. Banyak pintar tapi nggak cerdas malah. Iya. Malah nggak ada adabnya Pak Ustadz. Iya, cerdas dia. Maksudnya macam mana? Dia gimana? Bisa untuk kemaslahatan umat. Kecerdasannya itu. Ada manfaat, ada mudarat apa enggak? Nah, itu dia. Makanya al ilmu apa namanya itu? Al adabu pokok ilmu. Adab itu lebih tinggi dari ilmu. Adab itu lebih tinggi dari pintaran kan itu ilmu. Banyak orang berilmu nggak beradab. Makanya cerdas tadi itulah dia, ada kecerdasan EQ, ada kecerdasan emosional, Jadi cerdasnya itu memang membawa kemaslahatan. kemaslahatan. Di hasar itu. Iya, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia itu ya bermanfaat bagi manusia lain. Ya. Nah, ini orang cerdas itu. Jadi yang nampak dari wujud kecerdasannya itu memang ya banyak memberi manfaat memang. Iya, Semuanya itu kemaslahatan, kebaikan umat. Itu aja yang tergambar. memberi contoh mudah, tapi menjadi contoh sulit. Itu Pak Ustadz. Itu memberi contoh kan orang pintar, cerdas. Tapi kalau yang jadi contoh, orang cerdas bisa dia jadi contoh. Bisa untuk bermanfaat bagi orang lain. Kira-kira itu yang bisa kita apa? Samping itu Pak Ustadz, saya mau nanya juga ini. Nah, pendahulu kita dulu kan di zaman Nabi itu kan sudah memberi contoh cukup banyak lah ya. Contoh suri tauladan Nabi, Iya. ya. Demikian juga sahabat, gitu ya. Jadi kalau macam kita lah nih Pak Ustadz ya, di Indonesia yang mayoritas Muslim lah ya, itu apanya ya, pemimpin negerinya ya. Kenapa lah gitu tidak sulit kali ya?
menerapkan yang apa yang dicontohkan oleh Dari 4 tadi ya. iya. Nabi mencontohkan, Ya. Khalifah kita mencontohkan. Inilah sebenarnya kearifan sebagai pemimpin itu seperti ini seperti. Jadi kenapa lah Pak Ustadz itu enggan ya? Justru malah sebaliknya gitu. Merupakan sebenarnya. Karena kita kan tak lepas ya, tidak lepas kita dari contoh-contoh. Kalau dan itu di mana itu salahnya itu Pak Ustadz? Tadi itu. Memimpin kita ini. Itu kembali kepada diri masing-masing karena mereka itu sudah dikuasai nafsu. Makanya akal itu diletakkan Allah di atas dia, nafsu di bawah. Ini ternyata nafsu yang mereka letakkan di atas. Itulah maksud saya Pak Ustadz. Akal tadi di bawah, ya. Nafsu menguasai aku. Nafsu itu Ya, syahwat. Ya, kan, syahwat. Pak Ustadz. Hubud dunianya itu, nafsu sama dunia itu lebih tinggi dia. Jadi pemimpin-pemimpin kita ini luar biasa, Ya. dikuasai penuh dengan Nafsu. nafsu. Jadi tidak terkendali lagi. Jadi seharusnya kita yang harus mengendalikan nafsu, bukan nafsu yang mengendalikan kita. Kalau nafsu yang mengendalikan kita, maka kita sama saja dengan binatang. Tidak ada ubahnya. Binatang itu kan dikendalikan nafsu. Makanya akal tadilah Allah letakkan di atas tadi bisa untuk dia berpikir, dikendalikan nafsu ini. Nah, itu. Makanya ya banyak yang terjadi ini karena banyak dikendalikan oleh nafsu tadi. Macam-macam tuh Pak Ustadz ya. Macam-macam. Nafsu ingin berkuasa. Semualah. Nafsu yang Udah tinggi. kaya ya. Ya, Udah kaya pun masih kurang kaya. semuanya hubud dunia, Sebetulnya. cinta Jadi kepada dunia. berlomba-lomba saja Ya. di dunia ya. Sehingga Ya, mereka ada lalai ya. Lahir. Lalai terhadap barang diajarkan Jadi Pak Ustadz Rasulullah. ini Pak Ustadz, kasih tipsnya lah ini untuk menekan nafsu ini cuman. Ya kan supaya jadi pelajaran juga untuk semua. Supaya tidak terlalu hubud dunia kali kita. Jadi kepada pemimpin kita juga biar semacam masukan lah ya, input. Begini seharusnya mengontrol nafsu itu. Beri tips Pak Ustadz. Sesuai dengan tuntunan syariat Islam lagi Pak. Salah satu contoh ya, jangan jauh-jauh kita dari Al-Quran. Itu dia. Jangan jauh-jauh. Sering baca, sering pelajari. Karena Al-Quran dan Sunnah juga Pak Ustadz iya, ya. Al-Quran dan Sunnah. Berpegang teguh lah pada Al-Quran Iya, dan Sunnah. pedoman hidup tadi itu. Iya. Karena kan dia pedoman hidup. Makanya pelajari lagi pedoman itu. Bagaimana supaya kita nggak dikuasai oleh nafsu tadi. Karena salah satu yang menghancurkan itu adalah nafsu itu. Karena yang pertama Allah ciptakan kan nafsu. Begitu nafsu itu diciptakan, ditanya sama Allah, kau siapa? Aku siapa? Man anta? Kau siapa? Man anta? Saya siapa? Ditanya Allah tuh Pak Ustadz. Iya, waktu Pada nafsu pertama diciptakan. Apa jawaban nafsu? Kau. Aku. Itulah nafsu itu. Itulah nafsu ya, kau Aku. Mendengar jawaban nafsu itu sama Allah dikurung satu tempat yang sangat dingin. Sekian derajat. Pokoknya disimpan satu tempat sangat dingin. Sekian entah berapa ribu tahun dibebaskanlah nafsu tadi. Tanya lagi. Oh siapa aku siapa? Tetap jawabannya tetap. Kau. Walaupun dikurung gitu Pak Ustadz ya, Iya. penjara sama Allah tetap juga begitu. Iya. Dikurung lagi. Tempat yang sangat panas. Entah berapa Celsius panasnya itu. Sekian ribu tahun. Udah itu selesai. Dibebaskan. Tanya lagi. Apa jawabannya? Sama aja jawabannya. Kau. Aku. Itu nafsu itu. Memang ego ya, penuh dengan Ya. Akhirnya dikurung lagi. Di satu tempat tidak diberi apa-apa, makan enggak ada, dikasih apa-apa kebutuhannya. Sekian puluh tahun barulah kelepek-kelepek. Di situ baru nafsu itu memang minta ampun betul dia. Baru ditanya, siapa kau, siapa aku? Baru di situ dia, engkau adalah Tuhanku, aku adalah hambamu. Baru dia mengaku.
Apa tempat yang ini tadi itu? Itulah dia puasa. Nggak dikasih minum, nggak dikasih makan. Nggak dikasih makan. Puasa memang. Puasa rupanya. Makanya sahabat pernah bertanya pada Rasul, ya Rasulullah, adakah peperangan yang lebih dahsyat lagi peperangan kita ini? Oh ada, kata Rasul. Lebih dahsyat lagi perang Badar kita ini. Perang apa lagi ya Rasul, kata sahabat? Yaitu perang melawan hawa nafsu. Jadi puasa itu salah satu itu. Untuk melawan hawa nafsu. Makanya meredam nafsu itu nggak bisa. Jadi puasa semuanya. Puasa suara ya, diam juga puasa. Ya. Semua dipuasakan supaya kita lebih mudah untuk introspeksi. Ya. Sambil mengambil. Apa itu puasa? Menahan diri. Menahan diri, pemirsa. Saum, tahan. Bukan nggak makan minum aja, tahan. Jadi kalau kita kaji juga ya ini pemirsa, Pak Ustadz ya, hawa nafsu ini juga nggak semuanya jelek, ada yang baik juga. Kalau dari segi apanya Pak Ustadz ya, kacamata dari gini ya, karena ada pembagian nafsu ini juga Pak. Ya ada nafsu lawama, mutmainnah, amarah. Iya. Itu Mana itu Pak Ustadz? Mana yang baik, mana yang buruk itu Pak Ustadz? Kalau yang buruk amarah. Nafsu amarah itu pemirsa. Amarah itu yang buruk itu. Karena dalam surat Yusuf ayat 50 itu Allah berfirman, innan nafsa la ammaratun bisu. Sungguhnya nafsu itu membawa kamu kepada kejahatan. Itu nafsu amarah tadi. Nafsu amarah itu cenderung jahat. Apakah mau korupsi, apakah macamnya di situ semua di nafsu amarah. Kalau lawamah dia bisa merem, bisa artinya ada kontrol. Nah, lah. Iya. Baru yang terbaik nafsu mutmainnah. Artinya yang dia tenang. Di situ kan Allah berfirman lagi dalam Al-Qur'an itu, ya ayatuhan nafsul mutmainnah. Irji ila rabbiki radiyatan mardiyah wadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Itu artinya itu wahai jiwa yang tenang. Kembalilah, Allah manggil, sini pulang. Jadi Allah hanya menerima nafsu yang tenang tadi. Iya. Mari ikut. Jiwa-jiwa yang tenang. Iya. Kalau nggak tenang nggak dipanggil. Irji, sini. Ila rabbiki, kepada Tuhanmu. Kembalilah kepada Tuhan. Radiyatan mardiyah, dengan senang. Aku senang, kau senang. Radiyatan mardiyah. Padkhuli fi ibadi. Masuklah kau dalam golongan hambaku yang udah tenang. Udah senang. Jadi gimana mau tenang Pak Ustadz? Nafsunya, jiwanya, gimana mau tenang? Menopoi rakyat, jiwanya Pak Ustadz. Ya kan? Menopoi rakyat. Ambisinya. Rakyat, terlalu banyak ambisi. Apa yang mau dikejar ambisi? Kita nggak paham. Bagaimana supaya mendapatkan nafsu mutmainnah ini, nafsu yang tenang ini? Kan kita mau ke situ. Al-Quran lagi pedoman. Kembali kepada Al-Quran. Apa kata Allah berfirman dalam Al-Quran? Ala bizikrillah tatmainnul qulub. Dengan mengingat aku, hatimu tenang, damai, tentram. Allah akan merasa tenang. Itu kan yang berbuat-buat karena nggak ingat Tuhan. Nggak ingat Tuhan. Tuhan pun dilawannya, nggak takut ya. Dia merasa dirinya Tuhan. Ya. Itu tadi di Indonesia itu. Sama Tuhan pun nggak takut. Nggak takut kata dia. Sama Tuhan dia pun tak takut. Padahal ayat Al-Quran tadi sudah menjelaskan. Kalau ikut kajinya tadi seperti dibilang Pak Ustadz tadi, harus kita kembalikan tuh 7 sifat ma'ani itu. Kembalikan sama yang punya. Jangan merasa kau yang punya. Supaya itu tadi tenang jiwa. Dan kita Tuhannya semua Allah. Iya. Bagaimana untuk mengingat Allah? Kan itu. Sementara berjumpa nggak pernah, tapi Allah mengajarkan untuk mengingat aku itu. Nah, itu dalam Al-Quran itu disebutkan lagi. Bunyinya itu innani anallah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis sholata li zikri. Disitulah dalilnya itu. Itu Toha ayat 14. Innani anallah. Sesungguhnya aku ini Allah.
La ilaha illa ana, tidak ada Tuhan kecuali aku. Fa'budni, maka sembahlah aku. Wa aqimis sholata li dzikri, kerjakanlah sholat untuk mengingat aku. Itu cara mengingat Allah dengan mengerjakan sholat yang diajarkan Allah dalam Toha ayat 14. Dari situ juga kita tahu bahwa Tuhan kita itu Allah. Karena yang menyebut nama Allah itu diri dia sendiri. Diri dia sendiri ya pemirsa. Innani Allah. Sesungguhnya aku ini Allah. Allah sendiri yang memperkenalkan nama Allah itu. Pemirsa ya, surat Toha ayat 14. Toha ayat 14. Jadi gini Pak Ustadz, ya. Sebagai kita sebagai umat Muslim, bagaimana lah kita sebaiknya untuk memperingati Maulid Nabi ini yang lebih baiknya. Jadi satu ciri tanda kita cinta pada Rasulullah dengan mengingat kelahirannya, yaitu merayakan Maulid. Ya. Yang terbaik itu satu, dibuat acara di mana-mana itu kan ada acara Maulid. Di situ kan ada pembacaan Al-Quran, ada tausiah tentang majelis ilmu. Di situ ada silaturahim lagi. Baru makan-makan. Makan-makan ini itu pun perintah. Dalam Al-Quran Allah berfirman, kulu washrabu wala tusrifu. Makanlah, minumlah, jangan berlebihan. Berarti makan minum aja perintah. Ibadah. Makan aja ibadah, minum aja ibadah. Karena perintah Allah langsung. Kulu washrabu. Makanlah, minumlah. Wala tusrifu. Jangan berlebihan. Allah nggak suka dengan yang berlebihan. Jadi kalau yang berlebihan itu bukan perbuatan apa yang kita tahu lah kan, perbuatan setan pemirsa. Iya. Balik lagi nafsu. Iya, balik ke nafsu lagi. Jadi itu acara yang terbaik untuk Maulid ini itu diadakan itu. Yang kedua ya sholawat tadi, Allahumma sholli ala Muhammad atau sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bersolawat. Tanda cinta kita itu pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi di samping itu juga Pak Ustaz, kasih pesan lah untuk generasi muda kita. Ya, karena momennya ini bulan Maulud. Iya, rasa gini Pak. Terutama ini untuk Para adik-adik pemimpin kita. kita. Terutama karena kasih wejangan lah Pak Ustaz. baginda Rasul kan pemimpin. Ya. Jadi sebaiknya apa yang Jadi dia mengangkut ini dia katanya. Baik dia baik pemimpinnya kan Umar. Seperti apa lah supaya bisa tercipta negeri kita ini baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Itulah yang sama-sama kita impikan itu ya, supaya bisa tercipta itu Pak Ustaz. Kasihlah masukan. Kuncinya itu tadi yang sifat Rasulullah siddiq, jujur, amanah, dipercaya, jaga amanah, jaga kepercayaan. Itu kalau dua ini dijalankan aja, insya Allah itu dia. Allah pasti akan satu melindungi buat baldatun rabbun apa Ghafur tadi itu kan. Jadi semua negara ya merasakan keadilan sosial tadi itu. Udah jalankan aja. Kan Islam ingin selamat, laksanakan ajaran Muhammad. Selamat semua negerinya. Rakyat selamat, pemimpin selamat. Karena selalu melaksanakan ajaran Nabi Muhammad SAW. Jadi apa saja yang diajarkan salah juga kita mengimbau juga Pak Ustaz ya, supaya jangan aksi-aksi anarkis ya Pak Ustaz ya. Dihindarilah karena tidak ada Islam itu tidak ada mengajarkan yang suatu kehancuran itu tidak ada Pak Ustaz. Karena termasuk perbuatan sia-sia itu Pak Ustaz. Iyalah. Lihatlah Pak Ustaz apa yang sudah dibangun ya dihancurkan kembali. Jadi kepada semua pihak ya Pak Ustaz ya. Kita jaga, supaya bisa menahan diri. Merawat. Kita jagalah, karena justru lebih sulit kita menjaga merawat itu. Sama dengan mempertahankan yang sulit pemirsa. Nah, secara pun melalui
Peringatan Maulid tahun Jadi ini. harus sinergi. Ya. Jadi pada momen Maulid ini juga gitu. Tidak terjadi apa namanya momentum lah. Iya, jadi luapan amarah-amarah itu jangan nggak terkendali lah. Jadi supaya menuju ke Damailah, situ. damailah Damai. Indonesia. Karena Islam itu damai. Iya. Nah, kalau Iya. menyampaikan aspirasi punya boleh, tapi Boleh. dengan cara-cara yang baik. Yang baik. Jadi khususnya ya kepada pemimpin kita juga, jangan lari dari Quran dan Sunnah. Iya. Berpegang teguh pada Quran dan Sunnah. Ya, Tadi udah diceritakan Pak Ustadz kita tadi Ya, mengenai nafsu ya. ya. Nafsu ingin berkuasa. Memang siapa pun semua ambisi ya segala macam. Luar biasa ya. Dan Bahwa juga jaga lisan. jaga lisan. Sudah kita lihat ya, kita saksikan bersama-sama ya. Akibat apa? Lisan ini Iya. kayak tak bertulang ini. Dan Asal aja asbun wah. Bisa marah ya. Asbun. Lalu nafsu. Jadi penjara terbaiknya tadi dibilang Pak Ustadz cuman di puasa. ya, Banyak tahan. Itu Tahan diri. cara terbaiknya puasa untuk menahan diri. Iya. Dan satu lagi yang pasti pemirsa ya, bahwa sesungguhnya semuanya itu harus insya Allah Pak Ustadz. Insya Allah. Iya. Atas izin Kembalikan dan kehendak kepada Allah lagi. Jadi tidak ada yang pasti karena Allah sendiri sudah mengingatkan pemirsa. Jadi Pak Ustaz, apa lagi hikmah yang bisa kita ambil dari peringatan Maulid nanti? Hikmah apa yang bisa kita ambil? Hikmahnya salah satunya menambah keimanan ketakwaan kita kepada Allah SWT. Dan itu hikmahnya lagi ya makin kita tawaduk dengan mengikuti ajaran Rasulullah itu. Ya mudah-mudahan kita dipanggilnya sebagai umatnya. Umatnya. Iya. Umat yang Nggak keluar dari gerbong lah. Iya. kita sapaan ya. Karena kan Iya. banyak kita mengaku-ngaku umatnya, tapi rupanya dia nggak mengakui. Dari mana kau umatku? Kan itu ada tanda tuh. Maka Sombong macam sombong kesannya Iya. Pak Ustadz ya kan. dia merasa umat. Iya, merasa umat Nabi tapi kenal Nabi pun nggak mau. Nabi Kenal pun nggak- Allah pun nggak mau. Iya. Bagaimana Nabi mau Benar Pak Ustadz. mengenal kita sebagai umatnya? Amalan atau apanya yang diajarkannya nggak dilaksanakan? Kan Islam tadi ingin selamat, laksanakan ajaran Muhammad. Iya. Ini ajarannya yang diajarkan oleh Nabi Muhammad nggak dilaksanakan. Jadi Pak Ustadz ini Nah, itu dia. ini karena terbersih ini juga. Iya. Ini sebagai hamba nih Pak Ustadz ya. Mm-mm. Nanti sampai di yaumil kiamah nanti kita Mm-mm. pada yaumil mahsyar. Mm-mm. Kalau yang nggak kenal sama Nabi itu diakui nggak di sana nanti Pak Ustadz? Ya, Apa Itu kita dalam masuk di barisan umat Muhammad? Apakah kita buta mencari-cari gitu? Apa cuman Pak Ustadz ini kira-kira? saya lupa ayatnya Gampang. itu. Barang siapa yang di dunia dia buta, maka di akhirat pun buta. Artinya bukan buta mata ini, Bukan Kelihatan yang ya? nampak Iya, fisik Pak Ustadz. bukan. Nah, tapi buta dia nggak kenal Allah, nggak kenal nabinya di dunia ini, di akhirat pun dia nggak kenal Allah, nggak Jadi kenal nabinya. terlunta-lunta lah gitu Pak Ustadz. Iya, Mau kemana pun dia nggak tahu arah. iya, nggak kenal dia. Pada siapa yang mau dia tuju? Gitu dia. Sekarang dia pun nggak kenal dengan sang Kalau Khalik. di dunia nggak ingin selamat ya Pak Ustadz ya. Iya. Padahal ingin selamat ikuti ajaran Ikut Muhammad. Nggak ingin selamat ya di dunia. Jadi di sana pun ya gitu buta terlunta-lunta dia. Nah, Kita di Cari Indonesia, kalau kita mau selamat, Islam. Islam, laksanakan Islam dengan sesungguhnya. iya, Ingin selamat laksanakan ajaran Muhammad. Itu juga tuh pemimpin kita, siapapun, umat, iya, ya, laksanakanlah Islam itu dengan Dengan Iya. sebaik-baiknya. Berpedoman pada Quran dan Sunnah. iya, Tak sanggup kali menahan hawa nafsu itu ingin berkuasa, ingin supaya lebih kaya. Padahal tidak ada yang pasti di dunia ini pemirsa kata Allah kecuali kematian. iya. Bahwa sesungguhnya tidak ada yang pasti di dunia ini kecuali mati. Makanya Itu jelas Allah. kembali tadi yang Pak Edi itu. Kalaulah tidak engkau ya Muhammad, tidak akan aku jadikan langit dan bumi beserta isinya tadi itu. Makanya Islam itu rahmatal lil alamin. Islam itu rahmat itu bagi seluruh alam semesta ini. Seluruh alam pemirsa. Seluruh alam. Seluruh makhluk hidup. Iya. Itulah sebenarnya. Karena Nabi mengajarkan cinta damai, itulah dia. Semua. nah, jadi Pak Ustadz ya,
waktu yang singkat ini. Apalah kesimpulannya? Jadi kalau aku sebenarnya gini Wak, nanti minta mohon sama Pak Ustadz juga kita waktu sebentar kirim doa untuk negeri lah. Oh, Ya, ya, kan? maksudnya nih kesimpulan dari perbincangan kita Sebentar ini. nanti bantulah doakan negeri ini Pak Ustadz supaya Apa kira-kira Pak Ustadz dari kesimpulan kita ini perbincangan mengenai Maulid ini? Sebelum doa tadi. Ya, kesimpulannya satu, yaitu laksanakan ajaran Muhammad itu. Itu aja kesimpulannya. Itu dia. Jangan, Islam tadi. iya, di momen Maulid ya Pak ya. ya, karena banyak sudah yang tidak melaksanakan Lalai ya. ajaran itu. Jadi Makanya pada tadi, momen ya, Maulid Nabi ya pada hari ini 5 September ya. karena Allah sudah berfirman juga dalam Al-Quran, walau anna ahlal qura amanu wa taqaw lafatahna alal barakatin minas sama'i wal ardh. Barang siapa dalam satu negeri itu beriman kepada Allah, maka aku cukupkan nikmatku itu, kuturunkan dari langit, kukeluarkan dari bumi. Itu udah janji Allah. Berarti satu daerah yang terkena musibah bencana itu ada sistem lalai dari Allah. Itu kesimpulannya itu tadi. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna 'alal barakatin minas sama'i wal ardh. Itu dia. Jika satu penduduk negeri itu beriman bertakwa kepada Allah, pastilah Allah akan turunkan berkahnya dari langit dan keluarkan dari bumi. Makanya laksanakan apa yang diajarkan dalam pedoman hidup itu Al-Quran dan Sunnah. Itu. Dan harus kita garis bawahi Pak Ustadz ya. Di episode Muharram kemarin Pak Ustadz sudah Ya, mengasih pengajaran sama kita bahwa yang benar itu selalu menang. iya, kulil haq. Macam ini lihat di Palestina kan. Bisalah mungkin melihat kebiarapan Yahudi itu ya. Tapi tunggu pada saatnya nanti Pak Ustadz ya. Bahwa yang benar yang baik itu akan menang. Sudah juga kembali lah. Laksanakanlah Iya. Itu aja. Islam tadi. Jadi Iya. bagi yang Muslim ya kembalilah kepada ajaranmu, kepada nabimu. Iya. Berpedoman teguh pada Quran dan Sunnah. Iya. Bagi Teman-teman Iya. juga. bagi yang non Muslim ya kembalilah kepada keyakinan masing-masing. Karena tidak ada agama yang nggak mengajarkan yang nggak baik ya. Iya. Nggak ada. Karena pada prinsipnya mungkin sejati itu bisa dicontoh dari berbagai- Bisa dicintai rakyatnya. Itulah dia. Harum sebenarnya. Baru yang terakhir, khairun nas ampa'uhum linnas, sebaik-baik manusia itu bermanfaat bagi manusia lain. Sebaik-baik manusia itu dengar kata Pak Ustadz. Iya, Yang bermanfaat kepada manusia, manusia lainnya. lain. Bahkan bukan manusia aja, kepada makhluk Allah lainnya. Iya. Pemirsa. Makanya rahmatan lil alam. Rahmatan lil Rahmat dah bagi seluruh alam. Jadi itu pemirsa podcast Medan. Ya, pada sore hari ini. Sebelumnya kita tutup dengan Ya. doa ya. Alhamdulillah, tabarakallah ya. Iya, kita doakan negeri kita ini menjadi aman, damai. Iya. sejahtera, ya. Jadi kita mohon kita kepada Iya. Pak Ustadz untuk kirim doa lah untuk negeri ya, yang Iya. sedang sakit ini ya, Melalui supaya peringatan berbenah kembali. Maulid ini bisa lah menjadi momentum bagi bangsa ini itu Iya. bisa berbenah. Terutama pemimpin kita kan. Benar. Ya, berbenah lah. Bukakanlah hati. Iya. Terus bimbing terus pemimpin kita ini. Kembalilah ke Islam Doakan, tadi. doakan pemimpin-pemimpin negeri kita Kalau ini. pemimpin kita ini yang Iya. mereka bisa kembali Supaya- ke Islam ya kan. Ya, supaya kembali kepada sifat-sifat yang diteladani Nabi ya. Muhammad, Jadi, laksanakan ajaran Muhammad. iya. Itu dia. Supaya pemimpin kita ini yang jujur ya, bisa dipercaya, sidik, amanah tadi, Iya. menyampaikan dan juga cerdas. Cerdas. Pemimpin ini nggak boleh bodoh pemimpin. Harus dia, jadi sidik, amanah, tadi patanah lengkap satu paket. Tapi cerdas yang cerdas gimana ya? Cerdas yang penuh dengan Itu kemaslahatan, dia untuk umat. Ya. kebaikan Untuk rakyat. umat, untuk rakyat. Jadi mungkin bisa podcast Medan Hayat itu dia. Itu tadi kita sudah membahas sedikit Siap ya. bahwasannya harapkan melalui peringatan Maulid ini bisa lah para pemimpin kita ini Kembalilah kita ya kepada pegang teguh kita ya kepada ajaran agama kita ya. yang melalui Al-Quran dan Hadis. Iya. Ya, karena situ semua ada. Iya. Kalau terlalu kuat kali gejolak hawa nafsu itu Iya. sesuai dengan diajarkan puasa untuk mengurungnya. Nah, Iya. susah kalau dari keturunan nafsu juga.
Nah, Bisa terjadi penjarahan, huru-hara, itu nafsu juga. karena luar biasa itu nafsu amarahnya yang sudah luar biasa yang meledak-ledak. Dari Lihat. pemirsa podcast Ramadan, Tetap dukung terus. rekap terus channel Ayah Media, subscribe, tonton, dan like juga komen. Iya. Mungkin Pak Ustadz bisa Pak Ustadz kita Insya Allah. ucapkan terima kasih terima banyak kasih ya. kembali ya. Atas tidak Mungkin lain kali. kita doakan Pak Ustadz kita sehat sukses selalu Iya, lain kali bisa. supaya bisa terus memberikan Iya, bincang-bincang ngajar agama yang lain ya, kan? Iya. sharing ilmunya kepada pemirsa ya. Kita tutup. Tutup dengan doa Pak Ustadz ya. Kita kirim doa untuk negeri ini, untuk para korban-korban kerusuh. Ya, dan kirim doa juga untuk pemimpin-pemimpin negeri ya, supaya pemimpin yang amanah tadi ya, Siti amanah, wedang di atas pada Pak Ustadz kita persilakan. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Raditu billahi rabbah wa bil islami dinah wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasulah. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma wa amalan salihah. Allahumma anzil rahmata maghfirata wa syihata wa ni'mata wa quwwata wa salamata alaina. Rabbi ij'al hadha baladan amina. Rabbi ij'al hadha baladan amina. Ya Allah, jadikanlah negeri kami negeri yang aman. Ya Allah, jadikanlah negeri kami negeri yang aman. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurratan a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum inna wa minkum taqabbal ya karim. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahli ya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.